Selamat datang kembali di sesi Deep Dive kita. Kali ini kita punya analisis menarik ya, tentang buku Muhammad Ashkar, Misterius Krakatau. Betul sekali. Nah, misi kita sekarang ini mencoba membongkar gimana Ashkar ini berusaha, bisa dibilang, menulis ulang sejarah Lampung, tapi dengan kacamata yang beda banget. Ya, dia pakai narasi lokal, terus dihubungkan sama letusan Krakatau yang dahsyat itu, bahkan sampai ke peristiwa global. Metodenya ini yang unik. Dia sebut cocokologi. Cocokologi ya. Ini kayaknya semacam tantangan langsung ya ke sejarah arus utama yang kita kenal. Bisa dibilang begitu. Oke, mari kita bedah deh. Gimana sih sebuah metode namanya cocokologi ini kok bisa mencoba merajut kembali masa lalu yang katanya hilang? Jadi cocokologi ini menurut Ashkar sendiri ya, itu upaya buat menjembatani lubang-lubang data sejarah. Dia ambil aja semua, mitos, legenda, temuan geologi, prasasti. Wah, banyak banget. Iya, dan awalnya itu semua ditempatkan setara dulu. Baru dari situ dicari benang merahnya yang menurut dia logis. Tujuannya, nah ini penting, terutama buat memahami sejarah maritim Nusantara. Sesuatu yang dia anggap sering terpinggirkan. Terpinggirkan sama sejarawan yang fokusnya ke, peninggalan agraris gitu, kayak candi atau prasasti darat. Tepat, itu pandangan dia. Menarik sih pendekatannya. Tapi, bukannya menempatkan mitos setara dengan prasasti itu, gimana ya? Cukup berisiko ya buat akurasi sejarah. Gimana Ashkar jawab ini? Nah, justru di situ argumen intinya dia. Buat Ashkar, ini tuh bukan sekedar metode, tapi upaya mendekolonisasi sejarah. Narasi dominan kan seringnya bias, ditulis pemenang perang, atau dari kacamata orang luar. Jadi kayak menjajah cara kita mikir gitu ya? Persis, dia mau angkat tradisi lisan, perspektif lokal, tapi Anda perlu tahu juga, tantangannya itu luar biasa besar. Tantangan apa aja tuh? Wah, banyak. Mulai dari data yang hilang, atau mungkin sengaja dihilangkan, terus dominasi sudut pandang tertentu yang udah mapan, belum lagi komunitas lokal kadang protektif sama cerita leluhur mereka. Entah takut kualat, atau ya, ada kepentingan politik adat juga. Oh, gitu ya. Bahkan ada dugaan penghancuran situs kuno oleh elit, mungkin demi proyek ekonomi atau politik. Wah, kompleks banget ya. Iya, ini nunjukin betapa rumitnya merekonstruksi sejarah dari suara yang ya terpinggirkan itu. Oke, dengan tantangan seberat itu, data hilang, perspektif dominan, keengganan lokal, seberapa kokoh sih kita bisa anggap rekonstruksi cocokologi ini? Apa dia punya kriteria gitu buat kecocokan yang dia cari? Ashkar ini tampaknya lebih mengandalkan kelogisan internal dari rangkaian cerita yang dia bangun. Dia cari pola berulang dalam mitos, terus coba dibandingin sama data geologi atau arkeologi yang ya sporadis adanya. Jadi validitasnya masih, debatable ya kalau pakai kacamata akademis konvensional. Tentu, sangat terbuka untuk diperdebatkan. Tapi mungkin tujuannya emang lebih ke membuka kemungkinan narasi alternatif, bukan mau membuktikan satu kebenaran absolut. Oke, paham. Sekarang kita masuk ke Krakatau nih. Di buku ini kan Krakatau bukan cuma latar belakang ya, tapi kayak aktor utama gitu. Ini klaim yang gede loh. Tepat sekali. Ashkar detail banget bahas rangkaian letusan dahsyat Krakatau. Dia identifikasi beberapa, kayak kemungkinan di tahun 416 Masehi, terus 535 Masehi, yang katanya dampaknya global itu. Sampai yang terkenal 188. Yang 1883 itu ya yang paling kita ingat ya? Betul. Nah, menurut analisis dia, letusan-letusan inilah yang secara berperiodik menghancurkan peradaban pesisir. Contohnya, spekulasi tentang kerajaan Qoying itu. Qoying ya? Pernah dengar samar-samar. Ini katanya memicu migrasi besar-besaran, bukan cuma di sekitar Selat Sunda, tapi diduga sampai keluar Nusantara. Dan ini yang membentuk lanskap budaya. Misalnya, kenapa muncul komunitas terisolasi di gunung, kayak dugaan asal-usul suku Tumi? Atau kenapa di Lampung minim bangunan monumental dari batu? Nah, itu juga. Mungkin karena prioritasnya bikin bangunan yang lebih fleksibel atau gampang dibangun ulang pasca bencana. Masuk akal kan kalau lingkungannya begitu? Migrasi sampai keluar Nusantara gara-gara Krakatau purba. Wah, ini nyambung ke ide yang cukup radikal ya yang Anda sebutkan tadi. Benar. Ini salah satu spekulasi paling berani dari Ashkar. Teori out of Nusantara.
Balikan total dari out of Taiwan yang biasa kita dengar itu. Persis. Dia berhipotesis kalau penyintas bencana Krakatau purba ribuan tahun lalu itu malah menyebar keluar dari Nusantara. Mereka bawa pengetahuan, mungkin memengaruhi peradaban awal di benua lain. Dia bahkan spekulasi sampai ke Amerika, Afrika, Eropa. Gila sih. Ini memutar balikan peta migrasi manusia kuno yang diterima luas dong ya. Iya, letusan gunung api dilihatnya sebagai motor penggerak utama sejarah peradaban global. Teori out of Nusantara ini kedengarannya revolusioner banget. Tapi, apa ya? Bukti konkretnya apa selain interpretasi letusan sama pola migrasi spekulatif ini? Ada temuan arkeologi atau linguistik spesifik gitu yang dia kutip buat dukung klaim segede ini? Sejauh yang saya tangkap dari analisis buku ini ya, dia tampaknya lebih banyak membangun argumen berdasarkan kecocokan pola mitologi global, terus interpretasi simbol, data geologi, bukan menyajikan bukti arkeologis atau linguistik baru yang, gimana ya, konklusif dan diterima luas gitu untuk teori sebesar out of Nusantara. Jadi lebih kayak hipotesis provokatif ya yang dibangun di atas fondasi cocokologi tadi? Betul, kekuatan utamanya mungkin lebih ke menantang kita buat mikir ulang aja tentang kemungkinan-kemungkinan lain. Oke. Kalau sejarahnya emang penuh gejolak bencana dan migrasi kayak gitu, jejaknya gimana di budaya Lampung sendiri? Katanya Ashkar ninjuk ke falsafah hidup mereka ya? Iya, dia kupas soal pil pasenggiri, itu semacam ya falsafah hidup atau kode etik masyarakat adat Lampung lah. Di dalamnya ada nilai-nilai inti kayak keramahan, nemuinnya misah, terus pentingnya persatuan, gotong royong, nengahnya pur, sakai sambayan. Terus ada soal harga diri juga ya? Lewat gelar adat gitu? Juluk adok. Betul, juluk adok. Dan yang penting juga semangat pantang menyerah atau harga diri yang tinggi, pasenggikih. Pasengikih. Nah, kalau kita ingat lagi dampak Krakatau yang berulang kali itu, nilai ini kayaknya nyambung banget ya. Kayak respons budaya gitu. Bisa jadi, terasa seperti respons langsung terhadap sejarah yang penuh tantangan itu. Terus ada juga konsep soal keragaman asal-usul Sai Bumi Kua Juhai. Itu gimana kaitannya? Sai Bumi Hua Jukai, itu kan artinya satu bumi dua jenis keturunan atau cabang. Konsep ini punya banyak tafsir lokal sih, tapi intinya itu pengakuan dan kerangka buat mengelola keragaman asal-usul masyarakat di Lampung. Keragaman kayak gimana tuh maksudnya? Penduduk asli versus pendatang? Bisa itu, atau dua garis keturunan utama dalam adat, ada yang nyebut kebuayan dan rawayan gitu, atau pembagian wilayah adat. Nah, dalam konteks sejarah yang penuh migrasi dan percampuran, entah karena bencana atau pengaruh luar kayak dari Banten atau kolonial, konsep ini jadi semacam mekanisme sosial buat integrasi. Oh, jadi biar tetap harmonis di satu bumi walaupun asalnya dari dua cabang atau lebih gitu ya? Kurang lebih begitu, menjaga harmoni di tengah keragaman. Nah, dari sini nih, Ashkar kayaknya lompat lebih jauh lagi. Ada hipotesis kerajaan api sama orang samudra. Ini udah masuk wilayah spekulasi tingkat tinggi banget ya? Betul, ini bisa dibilang puncak dari metode cocokologinya dia. Kerajaan api itu gagasannya tentang peradaban kuno pemuja api di sekitar Krakatau. Dia bahkan hubungkan secara spekulatif sama mitos Rahwana atau figur Firaun, yang katanya lenyap di telan letusan. Rahwana? Firaun? Wah, Terus orang samudra, ini konsepnya buat nyebut pelaut hebat Nusantara masa lalu, yang dianggap bukan sekedar bajak laut kayak citra umum. Teknologinya mungkin memengaruhi peradaban maritim jauh kayak Fenisia, Etruska, bahkan sampai Viking. Viking juga. Jauh banget itu. Jejaknya katanya ada di simbol budaya Lampung. Ya, dia coba baca di situ. Mahkota Siger diartikan sebagai Bahtera Nuh. Ikat kepala kikat, pukuk sebagai haluan kapal. Terus motif perahu di kain tapis. Wow. Ini menghubungkan Rahwana, Firaun, Fenisia, Viking, lewat Krakatau, dan Pelaut Nusantara. Bener-bener mainnya di liga spekulasi yang luas banget ya. Sejauh mana kita bisa anggap ini hipotesis sejarah yang serius? Dan ini jelas sangat tentatif. Bukti langsungnya kurang banget. Tapi nilai dari hipotesis spekulatif Ashkar ini mungkin bukan di pembuktian faktualnya sekarang ya. Lebih ke upayanya menantang narasi sejarah yang cenderung eurosentris. Maksudnya?
Dia secara radikal mencoba menempatkan Nusantara, khususnya area sekitar Krakatau, sebagai salah satu pusat penting interaksi dan inovasi global di masa lalu, yang didorong oleh kehebatan maritim dan siklus bencana alam dahsyat. Ini kan memaksa kita bertanya, Bertanya apa? mungkinkah ada sejarah peradaban maritim non-Eropa yang jauh lebih tua dan berpengaruh dari yang kita akui selama ini? Pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari analisis buku Ashkar ini, intinya apa nih? Ini adalah upaya ambisius ya, buat menulis ulang sejarah Lampung, bahkan Nusantara, sebagai pusat peradaban kuno yang nasibnya sangat dipengaruhi bencana geologis kayak Krakatau. Betul, dan juga punya jejaring global yang jauh lebih luas dari perkiraan kita. Semuanya dirangkai lewat metode cocokologi yang, ya, unik sekaligus kontroversial itu. Tepat. Dan ini mungkin meninggalkan satu pertanyaan besar untuk Anda pikirkan. Apa itu? Seberapa besar sih sebenarnya peran bencarian alam kolosal kayak letusan-letusan Krakatau itu dalam membentuk bukan cuma sejarah lokal, tapi juga pola migrasi manusia, dan mungkin kebangkitan atau keruntuhan peradaban di tingkat global. Dan mungkinkah gema dari peristiwa-peristiwa purba itu benar-benar masih tersimpan, tersembunyi di lapisan-lapisan mitos, simbol, tradisi lisan di berbagai penjuru dunia, menunggu untuk ditemukan dan dirangkai kembali.